Menganalisis pola pembelian konsumen menggunakan association role meaning dengan algoritma a priori pada data e-commerce. Nah, yang pertama ada latar belakang. 1. Transaksi e-commerce meningkat dan menghasilkan big data. 2. Big data menyimpan pola belanja konsumen yang tidak terlihat secara manual. 3. Association role meaning digunakan untuk menemukan hubungan produk yang sering dibeli bersama. 4. Algoritma a priori mencatat frequent item set dan aturan berdasarkan support, confidence, dan lift. 5. Penelitian fokus pada transaksi konsumen Prancis. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengidentifikasi frequent item set atau kombinasi produk yang paling sering dibeli oleh konsumen di Prancis. 2. Menghasilkan association roles menggunakan algoritma a priori dengan parameter support, confidence, dan lift tertentu. 3. Menganalisis keterkaitan antar produk dalam transaksi untuk memberikan rekomendasi strategi pemasaran seperti cross-selling dan bundle selling. Dan yang terakhir, menyediakan wawasan mengenai pola pembelian konsumen berdasarkan tema, produk pelengkap, maupun produk yang memiliki fungsi serupa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian menggunakan dataset transaksi retail online berisi 541.909 transaksi dengan 8 variabel. Untuk analisis a priori, fokus diarahkan pada 8.557 transaksi dari Prancis. Tahapan pre-processing meliputi yang pertama, membersihkan deskripsi produk. Yang kedua, menghapus transaksi dengan kuantiti negatif. Yang ketiga, menghilangkan item non-barang seperti post-tag. Yang keempat, mengonversi data menjadi pivot atau invoice kali produk. Yang kelima, membuat data biner, 1 sama dengan dibeli, 0 sama dengan tidak. Dan yang terakhir, analisis a priori dimulai dengan menentukan nilai minimum support, confidence, dan lift. Kemudian, mencari frequency item sets. Nah, dari item set tersebut dibentuk dan dipilih association roles yang memenuhi kriteria. Lalu hasilnya diinterpretasikan untuk melihat pola keterkaitan antar produk. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan 3.1.1 ringkasan data penelitian. Penelitian ini menggunakan dataset transaksi retail online yang terdiri dari 541.909 baris transaksi dengan 8 variabel, yaitu invoice 0, stock kode, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Setiap baris data mempresentasikan satu produk yang dibeli oleh pelanggan dalam sebuah invoice. Dari distribusi transaksi berdasarkan negara, terlihat bahwa United Kingdom mendominasi dengan total 495.478 transaksi atau sekitar 91% dari keseluruhan datanya. Fokus diarahkan pada 8.557 transaksi dari Prancis. Selanjutnya 3.1.2 frequent item sets. Setelah data siap, dilakukan pencarian frequent item sets menggunakan algoritma a priori dengan nilai minimum support tertentu. Hasilnya ditunjukkan pada tabel 1. Tabel 1 frequent item sets dengan support tertinggi. Nah, ini hasilnya. Ini saya menganalisis menggunakan Python. Nanti akan saya jelaskan di Python-nya langsung. Selanjutnya 3.1.3 association roles. Dari frequency item sets, kemudian dibentuklah aturan asosiasi dengan matrix support, confidence, dan lift.
Aturan dengan confidence lebih dari 0,8 dan lift tinggi ditampilkan pada tabel 2. Tabel 2, aturan asosiasi terpilih. Nah, ini hasil yang keduanya. Di sini memuat antecedennya, consequence, support, confidence, dan liftnya. Nanti bakal saya jelaskan di Python. 3.2 pembahasan. Nah, dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa sejumlah produk seperti Rabbit Nightlight, Red Toadstool, Late Nightlight, dan item bertema Woodland memiliki frekuensi pembelian tertinggi. Aturan asosiasi juga memperlihatkan keterkaitan kuat antar produk pelengkap, misalnya paper plates dengan paper cups, serta produk retrospot dan pasangan alarm clock yang sering dibeli bersamaan. Temuan ini menegaskan bahwa konsumen cenderung membeli produk yang saling melengkapi, sehingga strategi cross-selling dan bundle selling sangat efektif untuk diterapkan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. 1. Produk seperti Rabbit Nightlight dan Red Toadstool Late Nightlight paling sering dibeli. 2. Ada pola kuat bahwa konsumen membeli produk yang saling melengkapi. 3. Pola ini mendukung penggunaan strategi pemasaran berbasis paket atau penawaran produk terkait. 4. Keterbatasan penelitian meliputi fokus hanya pada Prancis, keterbatasan algoritma a priori, penggunaan metrik analisis yang terbatas, tidak adanya analisis waktu, serta kurangnya informasi demografis. Dan yang terakhir, penelitian lanjutan perlu memperluas data, memakai algoritma lebih cepat, menambah metrik, serta dapat mempertimbangkan faktor waktu dan karakteristik konsumen. Nah, ini saya menganalisis data tadi di Python. Yang pertama, kita mengupload datanya terlebih dahulu, dan ini hasil datanya. Ini hasil datanya. Dan ini country value-nya ada United Kingdom, Germany, Jerman, France, Air, sama Spain. Ini ada deskripsinya, quantity, dapat terlihat. Ini hasil outputnya, terdiri dari invoice no, stock kodenya, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country-nya tadi ya. Nah, selanjutnya ini basketnya, ini pivot table-nya. Pivot table-nya mencakup dev 1, ini ada invoice no-nya, description-nya, quantity, sama value-nya. Ini dia. Ini hasilnya. Ini hasil outputnya. Selanjutnya ini basket invoice no-nya, ini hasil outputnya, dan ini sintaksnya. Dan di sini ada binernya. Ini selanjutnya basket setnya, ada invoice no-nya. Dan selanjutnya membuat basket set drop-nya, post tag-nya, ini invoice no-nya. Dan selanjutnya frequency item set-nya. Sini ada a priori, ini basket set-nya, ini supportnya sama dengan 0,07, dan ini hasil outputnya. Ini rules-nya, association rules-nya yang terdiri dari frequency item set-nya, metric sama dengan live, ini min threshold-nya sama dengan 1 ya. Ini hasil outputnya.
yang tadi terdiri antecedents-nya, consequence, ini support-nya, consequence support-nya dapat dilihat hasilnya. Dan yang terakhir itu generate all possible routes from the frequent item set-nya. Ini dia. Nih, dengan confidence-nya.